Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Tentunya yang sama-sama kita hormati para habaib yang cukup banyak hadir di malam hari ini. Walau saya tidak sebutkan satu persatu, tapi insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan panjang umur, sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya para asatidz, para guru-guru kita, orang-orang tua kita, tokoh masyarakat, dan juga wakil dari kelurahan kita. Semoga Allah selalu jaga mereka dan Allah berikan kekuatan untuk bisa menjalankan amanah yang Allah berikan kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal. Tentunya kepada sahibul bait Habib Muhammad Syahab, semoga juga selalu diberikan keistiqomahan dan dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak insyaallah menjadikan anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya yang tadi baru saja memberikan nasihat kepada kita Habib Muhammad bin Ali Al-Attas, semoga Allah selalu memberikan sehat wal afiat, Allah berikan keistiqomahan untuk terus bisa membawa bendera junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan ada hadiratnya dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita mesti ngadain acara kayak begini? Bukankah kita cukup sudah yang penting mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-muhim ittiba, karena sebagian orang bilang yang penting ngikut Nabi Muhammad. Kalau ungkapan-ungkapan cinta, mencintai, memuliakan itu yang tidak terlalu penting kata mereka. Cukup yang penting adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ungkapan ini salah. Kenapa? Kita sudah melakukan sunnah Rasul, kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai umat Nabi. Tapi untuk memuliakan Nabi Muhammad harus terus dan harus ada. Tidak cukup hanya mengamalkan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca surat Al-A'raf di ayat 157, di ayat yang sangat panjang, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Nah, di penghujung ayat tadi Allah katakan apa? Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Ayat ini ditutup dengan kata-kata ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau dapat keberuntungan di dunia, keberuntungan di akhirat harus memenuhi 4 syarat. Siapapun dia yang mau mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirah harus ada 4 syarat. Yang pertama, falladzina amanu bihi, dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayalah dia, setinggi apapun jabatan dia, gantengnya kayak apa, cantiknya kayak apa, tapi kalau nggak beriman dengan Nabi Muhammad, mereka adalah termasuk orang-orang yang apa? Merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Rugi semua illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Alhamdulillah, Allah jadiin kita orang-orang yang beriman. Dan kita mohon kepada Allah semoga iman ini terus ada pada diri kita sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah mudahkan lafaz lisan kita saat akhir hayat kita, saat ruh keluar dari jasad kita, mengucapkan la ilaha illallah. Karena ini adalah kunci yang pertama kalau mau beruntung. Ini mau gelar sebanyak apapun, jabatan apapun, kalau nggak beriman sama Rasul, sudahlah, itu adalah orang-orang yang merugi.
Tapi nggak cukup beriman doang menjadi orang yang beruntung, harus syarat yang kedua, wa azzaruhu, dan memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan Rasulullah. Ini syarat kedua. Makanya kita berusaha nih mengenang, mengingat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bagian dari apa? Kita memuliakan Rasulullah SAW. Ini merupakan satu amalan yang ingin kita tunjukkan, ya Allah, kami ingin memuliakan Rasulmu. Ya Allah, kami ingin memuliakan Nabi-Mu. Maka saat ini kita lakukan di malam hari ini di tempat ini. Semoga Allah catat sebagai tanda-tanda kita memuliakan Nabi Muhammad SAW. Jadi gak cukup hanya beriman, tapi juga harus apa? Memuliakan Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, falladzina amanu bihi wa azzaruhu apa? Wa nasaru, dan juga yang menolong Nabi Muhammad, menolong Rasulullah. Ada orang yang beriman, memuliakan, tapi nggak peduli dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dihina, masa bodoh. Nabi Muhammad direndahkan, nggak peduli. Nabi Muhammad dibikin karikatur, biarin aja. Nah, yang model begini nggak bakal dapat keberuntungan dunia wal akhirat. Makanya kejadian akhir-akhir ini yang sedang ramai di mana? Di Perancis. Nggak salah tuh anak yang borok siapa? Yang mengejek Rasulullah SAW. Dia buat karikatur Nabi Muhammad, itu anak nggak tahan, akhirnya dibunuh. Dan itu memang merupakan satu hukum yang ditetapkan oleh jumhur ulama. Ada sebuah kitab namanya As-Sarim Al-Maslul Liman Sabbar Rasul, ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa sepakat jumhur ulama bahwa orang yang mengejek Rasulullah, orang yang merendahkan Nabi Muhammad, tidak ada hukumannya kecuali as-sarim al-maslul, liman sabbar Rasul, kecuali pedang yang terhunus bagi mereka yang mencaci Nabi Muhammad. Jadi memang hukumnya dalam Islam ditebas lehernya, itu sepakat. Hanya saja kalau dia bertobat, sebelum ditebas dia tobat, tetap ditebas tapi disolatin. Tapi kalau mau ditebas kagak tobat, ditebas dikuburin. Kagak apa? Kagak pakai disolatin lagi karena kafir. Ini merupakan apa? Hukum yang sudah hampir sepakat. Saat Nabi dulu dicaci diem, Nabi dulu dicaci memaafkan. Iya nabinya, tapi kitanya beda. Karena Nabi adalah simbol agama. Ketika Rasul dicaci, orang itu sudah mencaci semua syariat, dari tauhidnya sampai yang usul sampai furu, berarti dicaci maki oleh orang itu. Ketika Rasulnya dihina, berarti orang itu telah menghina semua syariatnya Rasul, dari yang usul dan furu, semuanya habis. Itu adalah kunci untuk menghinakan Islam, menghinakan tauhid, menghinakan apapun syariat Islam. Nggak usah satu-satu hinakan Rasul, maka semuanya sudah terhina. Makanya ketika menghina Rasul SAW, kata ulama, tidak ada istiqabah, tidak ada taubat. Taubatnya hanya dibunuh. Masalah disolatkan gak disolatkan, itu aja. Kalau dia bertobat berarti Islam lagi, disolatin. Tapi kalau dia gak taubat, gak Islam, dibunuh, kubur. Akhirnya dibunuh. Dibelain sama siapa? PM, Perdana apa? Prancis ngomong lagi, siapa itu? Udah dong, gak usah didengerin, gak usah dihafal, gak ada faedahnya juga. Akhirnya dia sebut, wah luar biasa. Nah di sini dilihat Islam kita, kita peduli apa enggak ketika Nabi Muhammad itu? Kita marah apa enggak? Ada enggak ghirah kecemburuan kita ketika Rasulullah SAW dihina? Yang tahu cuma kita semuanya. Kalau ada yang marah, hatinya bergejolak, iman tuh ada itu. Tuh ada apa? Iman dan tanda-tanda orang yang bakal beruntung. Tapi kalau adem ayem, khaldu, al-muhim nashrabul qahwa. Yang penting ngopi. Kalau mikir ngopi mulu. Gak mau tahu tentang Rasul mau diejek, Rasul mau dihina, mau direndahkan, masa bodoh. Yang penting apa? Nah, yang model begini mah udah sulit dapat keberuntungan dunia wal akhirat. Oleh karena itu
kita harus ada. Saya tapi nggak bisa, datang kemana tuh? Ke Perancis, pesawat kagak ada. Udah gitu pakai di COVID serem mana, rapid lagi, pakai dia mah swab nggak ada. Boro-boro mau jihad, swab aja gemeter. Gimana mau jihad tuh orang nggak berani. Ya kelas. Di sini ada, di mana? Dutaan Kuningan. Wah perusahaan kalau kena panas puyeng, ada aja tuh. Gimana mau jihad ya, kenapa? Ya udah, paling tidak kita tahu nih sudah di produk-produknya kita sekarang berusaha biar menunjukkan bahwa kita itu apa? Ada ghirah, kita ada kecemburuan terhadap apa? Islam, ada kecemburuan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kira-kira nih, ibu kita dicaci maki, ibu kita dihina, bapak kita dihina, marah apa tidak marah? Marah apa tidak marah? Bagaimana kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam? Padahal kata Anas bin Malik, hadis Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan beriman dengan sempurna sebelum kalian mencintai aku melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian, anak kalian, dan seluruh manusia. Kalau orang tua dicaci maki, diejek, dihina, direndahkan, kita marah. Nanti kalau dicaci harus kita lebih marah. Tapi kalau kita marahnya lebih kepada orang tua kita, la yu'minu ahadukum, berarti iman kita bukan kafir, imannya tidak sempurna. La yu'minu imanan kamilan, berarti imannya belum sempurna. Tapi kalau di sini mah muka-muka marah semua nih, dengar Perancis ngeledekin Nabi, betul apa tidak? Iya, cuma jangan marah di sini ngamuk, Habib si kurma diajak acak. Ini bukan marah kita, itu kita tunjukkan dengan sikap, dengan perilaku, karena memang orang Islam itu enggak ngaco. Kadang-kadang ada orang marah, benda dihancurin, urusannya benda dihancurin. Lihat TV, tontonannya begitu, TV jadi tonjok. Ini apaan? Marah-marah yang apa? Marah yang enggak jelas. Insya Allah marahan kita ini terarah seperti yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus ada peduli. Insya Allah kita semua termasuk orang yang peduli. Dengan acara-acara seperti ini kita bisa saling mengingatkan. Ayo, jangan kita diem. Ayo, jangan kita biasa-biasa saja kita tunjukkan marah kita. Tapi sekali lagi marah sesuai dengan syariat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan aturan. Nah, yang terakhir baru yang keempat, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Syariat jalankan. Jadi 4 nih. Kalau kita sudah menjalankan 4 perkara, beruntung kita. Pertama, beriman sama Nabi Muhammad. Yang kedua, memuliakan Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah menolong Nabi Muhammad. Dan yang keempat adalah menjalankan syariat Nabi Muhammad. Karena sekarang ada cuma ngambil 2 doang. Apa? Beriman sama apa? Ngamalin. Yang penting beriman sama Rasul, ngikutin sunnah, beres. Muliain Nabi mah biasa-biasa aja. Amin, nolong Nabi kagak. Kalau kelompoknya dihina baru ngamuk. Tapi kalau Nabinya dihina adem, ayem, tentrem, apalagi aja. Kalau organisasinya dihina, ngamuknya. Kiainya dihina, waduh luar biasa. Kalau perlu diaduin ke polisi. Kalau apa? Organisasinya, kalau ulamanya. Tapi Nabinya dihina, diam dia. Ini musibah yang luar biasa. Ini musibah yang luar biasa. Subhanallah. Insya Allah kita semua penolong Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita adalah pencinta Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah Allah tumbuhkan kemarahan kepada kita, kecemburuan kepada kita ketika junjungan kita Nabi Muhammad SAW dihina. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup dengan doa, tentunya kenapa ada orang-orang yang menghina Rasul SAW? Ini juga ambil hikmah. Tentunya yang pertama kita harus tidak setuju dan marah, tapi hikmahnya maka kita mulai sekarang harus memperkenalkan Nabi Muhammad kepada mereka. Bagaimana Nabi Muhammad itu sebenarnya? Bagaimana caranya? Tunjukkan dengan perilaku dan akhlak budi pekerti kita.
Kita tunjukin sama orang-orang non-Islam, Nabi Muhammad tuh modelnya begini, ini baru umatnya. Bagaimana nabinya? Kita tunjukin akhlak kita yang baik. Karena kita akhlaknya nggak bagus, akhirnya orang bilang, oh begitu, berarti nabinya begitu. Nah ini yang menjadi apa? Kadang-kadang mereka mencaci maki Nabi Muhammad, merendahkan Rasul. Kadang-kadang melihat kita sebagai umat Nabi Muhammad yang tidak berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad. Oleh karena itu, hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran seperti ini, kejadian seperti ini, yuk kita mulai memperhatikan dan mempraktekkan akhlak Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang non-Islam bisa melihat begini loh akhlak yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak melihat sholat kita, mereka tidak lihat puasa kita, tapi mereka akan melihat budi pekerti akhlak kita. Oleh karena itu, insya Allah dengan acara-acara seperti ini menambah semangat kita untuk mencontoh Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita akan tunjukkan kepada mereka, ini loh umat Nabi Muhammad. Ini loh ajaran yang diajarkan oleh junjungan kami. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin Anda akan mengejek Rasul kami kalau kalian sudah cinta dan suka dengan akhlak kami? Ini yang harus kita tunjukkan. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah semoga kita tidak dibiarkan meninggalkan tempat ini kecuali semua hajat-hajat kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dosa-dosa dan kekurangan kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon kepada Allah semoga orang-orang tua kita, keluarga kita semua yang telah meninggal dunia dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Diluaskan kubur mereka dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga yang masih ada Allah berikan panjang umur, sehat wal afiah, diberikan keistiqomahan di dalam berjalan di jalan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ada di antara mereka yang hendak dipanggil oleh Allah, semoga mereka tidak dipanggil kecuali dalam keadaan husnul khatimah, kecuali dalam keadaan husnul khatimah, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan dengan keberkahan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mohon kepada Allah semoga para ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, siapapun yang hendak menghinakan para ulama, semoga mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hendak menghancurkan para ulama, semoga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memuliakan ulama, semoga mereka dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. شرف وكرم ومجد وعظم حي عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين آمين آمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.